yang terhormat Profesor Dr. Dasim Budinasa MSI, yang terhormat seluruh dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, yang terhormat para juri yang pada saat ini telah hadir di tempat auditorium ini, yang terhormat seluruh tamu undangan, dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa dan mahasiswi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini pada acara showcase portofolio mata kuliah belajar dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan angkatan 2017 dengan mengangkat permasalahan pengendara motor di bawah umur dan bullying. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Profesor Dr. Dasim Budinasa MSI sebagai pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran PKN. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas izin dan karunia dari Allah itulah kita hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan yang pertama kali ini bagi mahasiswa kita. Oleh karena itu mohon maaf nanti kepada teman-teman apabila penyelenggaranya itu kita pakai hemat lah ya, pakai hemat apa adanya saja, tetapi patut diapresiasi anak-anak ini, angkatan ini berhasil sampai menampilkan satu model project citizen. Seperti biasa, setiap showcase akan diawali oleh saya memberikan penjelasan umum dan juga sekaligus briefing gitu, kepada anak-anak, juga kepada dewan juri. Project citizen ini sebetulnya satu model pembelajaran yang dikembangkan oleh dunia, yang disponsori oleh Center for Civic Education-nya di Amerika. Kita dulu menjadi anggotanya dari Civitas Internasional. Jadi di dunia ini ada asosiasi ahli PKN dunia yang namanya Civitas Internasional. Alhamdulillah sejak tahun 1999 sampai tahun 2000-an, sampai tahun 2006 kali ya, UPI terutama departemen kita menjadi salah satu anggota dari Civitas Internasional. Dulu kita namanya punya CICED, Center for Indonesian Civic Education. Setiap tahun selalu 2 kali ikut konferensi dunia. Sepuh-sepuh kita, Profesor Kosasi almarhum, Pak Ajis, Profesor Udin itu sempat melanglang buana mewakili Indonesia. Nah, kita tidak perlu meratapi sebab saya itu sudah almarhum, tapi warisannya oleh saya terus diajarkan ke generasi penerus. Bapak itu pernah tinggal bekerja di Jakarta dulu 2001 sampai 2006. Itu diantaranya menularkan ini sebagai proyek nasional ke seluruh Indonesia. Bapak menantar dari Aceh sampai Teluk Bintuni di Papua, tapi berhubung dananya sangat kecil
kecil, paling-paling hanya kumpul-kumpul dengan 10 orang guru gitu, di Aceh, terus pindah ke Sumatera Utara, pindah ke Padang, sampai ke sana, sudah sampai ke Papua, yang di sana udah drop out kali-kali lagi. Jadi begitulah, sebab memang tidak banyak orang, tidak banyak pejabat di Jakarta yang menganggap PKN itu penting, hanya di pidato saja. Oh itu proyek yang kecil. Celakanya tahun 2006 proyek itu tutup, gitu kan, Bapak pulang kandang di sini, tidak habis akal. Alhamdulillah saya maksa kepada Satria minta mata kuliah ini dengan Bu Kokom, diajarkanlah itu model ini setiap tahun. Tadi kita sampai showcase seperti ini, hanya Anda sendiri di kelompok tarik dan tiara yang bisa menampilkan. Biasanya drop out dari itu aja, dari apa namanya. Oleh karena itu kita beri tepuk tangan untuk teman-teman ya. Masih ada pertemuan PKN semester 4, alhamdulillah. Walaupun paket hemat, tapi ya kita lihat aja nanti penampilannya. Saya kira portofolionya juga tidak kalah menariknya ya. Dan besok juga ada showcase di pendidikan sosiologi, itu showcase ke 5 kali, gitu sudah 5 kali. Mungkin tahun depan kita akan ngobrol dengan ketua jurusan sosiologi, showcase bareng. Nanti ada promosi, cari sponsor, ya mungkin, supaya satu hari 4 topik kan menarik. Itu ada door prize, misalnya door prize itu ya telur burung garuda untuk mentetaskan. Jadi itu saja. Nah, pada kesempatan ini terima kasih atas kehadiran Bunda Komala Marina. Beliau tuh pendekar PKN ya, terutama di pembelajaran sejak zaman Bapak. Bapak jadi asisten tahun 88, Ibu Kokom itu sudah mahasiswa doktoral S3 di pasca sarjana. Jadi sangat senior dan beliau tidak diragukan lagi dedikasinya kepada pembelajaran PKN. Makanya oleh karena itu kalian jangan sampai kita kenal sama beliau. Kita beri applause dan mohon berdiri Kokom. Ini kita ya. Dr. Komala Marina MPD. Dulu Bapak bilang itu Bu Dokter. Tapi kalau kemana-mana, kalau kegiatan kita PKM macam-macam, selalu bawa kotak obat, bukan kotak obat, kantong obat. Jadi sebab suami beliau kan dokter, gitu. Jadi dulu kita suka salah nyebut ibu dokter, padahal dokter. Terima kasih kepada Ibu Kom. Kemudian hadir juga ini Ibu Susan terangkap jadi juri, ya. Jadi Ibu Susan, Dr. Susan Fitriasari, SPD MPD. Ya, dan satu lagi juri itu adalah asisten Bapak tapi orang besar ya. Jadi Pak Dewi Iman Mutakin SH MH. Jadi memang ada orang bilang ini tim pada sini itu orang-orang besar, benar. Pak Dewi besusahan orang besar. Ibu Nisrina juga gitu, Ibu Nisrina tuh orang-orang besar. Alhamdulillah. Nah juga dibantu oleh hadir juga Pak Asep, Dr. Andes Asep Dahdiana MPD, ya, Pak Asep berdiri. Soal Bapak dan Pak Asep itu suka keliling ngamen Project Citizen betul ya. Baru 2 tahun terakhir yang kita ngamen itu, kami kita keliling ngamen itu mana? Bahkan ke kampus-kampus lain itu ngamen itu. Nah juga hadir ini mahasiswa doktoral PKN ya, sekarang sedang riset Project Citizen. Yang pertama kita perkenalkan saja Ibu Neng Martini ya, Ibu Neng Martini. Ibu Neng Martini SPD MPD. Beliau adalah mahasiswa S3 kita di PKN, dosen STKIP Pasundan Cimahi ya. Jadi Ibu Neng sedang riset Project Citizen dengan Bu Kokom ya, dengan promotor
Yang kedua, Ibu Dini Anggraini, SPD MPD. Ibu Dini Anggraini itu mahasiswa doktoral PKM yang sedang riset projection. Nah ini luar biasa. Ibu Dini ini akan riset tentang digitalisasi project citizen. Ya, beliau ditantang oleh Bapak sebab di era disrupsi sekarang, di era sosial media itu sangat berkembang pesat. Itu salah satu tantangannya itu kalau ada project citizen itu bisa digitalisasi. Bapak sama Pak Asep, Ibu Susan itu tidak susah-susah ngamen kemana-mana itu lewat proyeknya Ibu Dini nanti digitalisasi. Jadi Ibu Dini akan mencoba riset bagaimana project citizen itu digitalisasi, yaitu produk yang kedua. Yang satu akan membuat film kartun tentang project citizen, ya. Nanti ada tokohnya, ada topiknya apa. Makanya Ibu Dini akan mengamati, ini ada 2 topik gitu. Nanti mungkin Ibu Dini akan memilih topik apa. Dan satu lagi memang proses project citizen itu akan digitalisasikan. Nanti akan tayang di YouTube. Nah, jadi dua tokoh ini, ibu-ibu, 2 Sri Kandi ini ya. Sebetulnya ada 2 Sri Kanda. Ada dua mahasiswa, 3 lagi sedang riset project citizen, yaitu Pak Rajan dari Universitas Jambi dan satu lagi Pak Dede Darkam dari Universitas Kuningan. Tetapi akan ikut besok menyaksikannya di program sosiologi. Nah, terus siapa lagi yang bisa diperkenalkan? Mungkin sudah ada satu lagi Ibu Zina ya, teman-teman yang akan membantu kita, dan dosen-dosen ini masih mungkin ada tugas di kelas. Nah, sekarang Bapak ingin memperkenalkan tim hari ini yang akan tampil. Minta Pak Asep untuk mencoba membacakan tim yang akan tampil beserta topik dan yang lain-lainnya. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang akan tampil hari ini itu ada 2. Yang pertama topiknya tentang bui yang diketuai oleh Piara Vistania. Adapun masing-masing juru bicara dari portofolio 1 sampai 4. Yang pertama Fania, Siti Zahra, Din, dan Pinta. Adapun atraksi yang akan ditampilkan yaitu berupa drama dengan judul Siti yang Berbunyi dengan alokasi waktu 15 menit. Kemudian kelompok yang tampil kedua yaitu mempunyai topik tentang pengendara sepeda motor di bawah umur dengan ketua Tarik Febriana Putra. Adapun juru bicara kelompok 1 sampai 4, yang pertama Sinsin, kedua Cahya, ketiga Ramadan, dan yang keempat Rosi. Adapun atraksi yang akan ditampilkan berupa drama juga, berupa judul Baik Tidak Selalu Baik. Adapun alokasi waktu yang digunakan sama 15 menit. Itu problem dulu. Terima kasih Pak Asep. Tepuk tangan Pak. Ya, Pak Asep dan Diana itu tim Project Citizen kalau Pak Ngamen. Dan di kita pun sebetulnya ada yang disertasi menggarap tentang Project Citizen. Ya, Ibu Susan, dan sekarang Ibu Susan sedang memanfaatkan proyek itu untuk kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dan riset-riset di UPI. Dan terakhir yang akan diperkenalkan adalah tokoh yang tidak kalah pentingnya, yaitu juru keker. Yaitu juru keker itu Kang Dimas. Nah, ini ya. Coba Kang Dimas ini, Kang Dimas Cahya ini akan diminta, nanti Dimas diminta merekam setiap kelompok, setiap kelompok yang tampil Dimas. Ada satu topik itu akan ada tampil 4 kelompok portofolio. Jadi nanti setiap kelompok
betul-betul di film secara penuh ya. Sebab nanti mungkin hanya 15 menit kita akan upload di YouTube ya, akan diupload di YouTube. Jadi nanti setiap topik itu nanti ada di YouTube 4 film, 4 video. Jadi nanti topik yang kedua juga sama. Jadi nanti kita begitu selesai showcase ini, Kang Dimas nanti akan mengedit ya dengan baik Haki juga di belakang. Jadi yang di belakang layar Dimas sama Haki ya. Jadi nanti diedit ada 8 konten video ya yang akan diupload di YouTube sehingga bisa berkontribusi kepada UPI ya untuk indexing di bibliometrik. Jadi ada semakin banyak konten akademik yang di-upload di YouTube, itu semakin besar indeksingnya kepada UPI untuk meningkatkan UPI menjadi kelas dunia. Gitu. Jadi memang dosen itu di challenge untuk berlomba-lomba mengupload, misalnya punya PowerPoint yang bagus diupload. Nah, ini film apalagi film skornya sangat besar. Nah oleh karena itu kita insya Allah ini dengan PWWN Mas Dimas kita akan bikin film. Ah yang terakhir juga datang nih tenaga muda juga Pakar Negara. Jadi Pakar Negara sengaja diundang supaya lihat inilah salah satu bentuk hasil rekayasa pembelajaran PPKN itu ya yang namanya Project Citizen.
hadapan dengan juri selama 5 menit. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Dasim dan saya hormati Dewan Juri. Saya di sini menjelaskan mengenai tentang masalah dari bullying. Bullying di sini merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Dan bullying di sini juga berada pada lingkungan sekolah. Mengapa berada di lingkungan sekolah? Karena mungkin di lingkungan sekolah ini kita melihat banyak sekali anak-anak yang masih ingin mengejar namanya eksistensi. Nah, bullying di sini juga ada bersifat negatif. Bersifat negatif di sini si pelaku ini ada tujuannya itu untuk namanya menjatuhkan, menyakiti bahkan sampai menginjak harga diri seseorang. Nah, bullying ini juga ada 3 bentuk, yaitu ada yang melalui tulisan, ejekan atau lisan, bahkan sampai ada yang bermain fisik. Dan ada di sini juga saya dan kelompok saya ini ada namanya data. Data di sini ini mengalami setiap tahunnya mengalami peningkatan karena mungkin kurangnya penanganan dari pemerintah mengenai dari kasus bullying tersebut. Lalu kami kelompok melakukan namanya wawancara. Kami melakukan wawancara. Di sini ada hasil wawancara kami di SMP 1 Lembang, dan kami mewawancarai seorang anak perempuan bernama Septiana Nuraini, dan beliau kelas 2 SMP berumur 13 tahun. Beliau dibully oleh teman-temannya karena dia merasa dirinya tuh introvert atau kurang keterbukaannya pada teman-temannya, dan dia tuh suka namanya duduk sendiri di belakang tanpa dia adanya pergaulan dengan teman-temannya. Makanya dia sering sekali dibully oleh teman-temannya. Dan di sini juga dia bercerita kepada saya sebagai wawancara. Dia mengatakan bahwa si Septiana ini mengalami namanya hilangnya kepercayaan diri karena mungkin dia merasa dia malu untuk datang karena dia tidak percaya diri. Lalu dia juga sempat mengalami namanya stres, dan dia sampai pernah mengalami namanya bolos sekolah, tidak masuk sekolah karena dia tidak percaya diri untuk berteman dengan teman-temannya gitu. Dan si Septiana ini sudah sering diejek dari dia kelas 7. Dari dia masuk sekolah, dia sering diejek oleh teman-temannya. Lalu di sini saya ada namanya suatu organisasi. Ada organisasi yang bernama Sudah Dong. Sudah Dong ini organisasi tersebut menangani masalah bullying. Dan Sudah Dong ini punya 3 program yang dia lakukan untuk menangani kasus-kasus bullying, yaitu ada namanya edukasi, penanganan anti bullying, dan advokasi korban bullying. Dan Sudah Dong ini juga organisasi tersebut ada namanya Sudah Dong Go to School, dan di sini juga Sudah Dong itu ada namanya menangani, dan dia berbicara kepada guru mana siswa yang dianggapnya sering menjadi korban bully, dan Sudah Dong inilah yang menangani dari kasus bullying ini. Lalu ini ada foto saat wawancara, dan lembaga-lembaga yang ini ada lembaga-lembaga yang menangani kasus bullying itu. Yang pertama adalah KPAI, lalu kepolisian, sekolah, dan Kemendikbud. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 ini kan membahas mengenai kebijakan publiknya ya terkait dengan permasalahan bullying ini. Tadi bagus, salah satunya adalah salah satu kebijakan publiknya adalah UPS ya, Unit Perlindungan Sekolah gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan Ibu tanyakan. Pertama, apakah unit perlindungan sekolah ini hanya sebatas pengaduan saja gitu ya, atau sampai bagaimana waktu dirangkul, dibangkitkan lagi semangatnya, kemudian
didamaikan lagi pihak-pihak yang berselisih atau pelaku bullying tersebut gitu ya. Apakah hanya sebatas pengaduan saja gitu ya. Nah kemudian yang keduanya tadi kan kalau di SD itu langsung sama gurunya gitu ya. Nah kemudian SMP itu ada kolaborasi antara guru dengan siswa, begitupun di SMA. Nah yang ibu tanyakan, adakah kriteria khusus gitu ya, karena tidak jangan sampai justru pelaku bullying masuk ke UPS ini gitu ya. Nah ada nggak kriteria khusus terkait siswa-siswa yang memang mau masuk pada unit perlindungan sekolah ini? Terima kasih. Ya, kita akan jawab. Kita usah panjang-panjang. Jawab pertanyaan dari Dewan Guru Pusat. Kebanyakan bullying itu terjadi di sekolah menengah atas, khususnya ada data juga dari kota-kota besar, contohnya di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bogor, dengan melibatkan 1.500 siswa SMA dan 72 guru. Hasilnya 67,9% menganggap terjadinya ada bullying di sekolah, khususnya di SMA tersebut. Ya. Ada yang menambahkan atau cukup? Ya, silakan. Baik, saya Riaulia. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan mengapa bullying itu terjadi di SMA. Karena pada masa-masa SMA, khususnya pada sekitaran umur 16 sampai 18 tahun, di situ siswa sedang mencari jati diri atau sedang mencari banyak perhatian dari orang-orang, sehingga biasanya kelakuannya sering aneh-aneh gitu dibanding dengan siswa-siswa SD atau siswa SMP masih cenderung pendiam dan masih takut sama gurunya gitu. Kalau siswa SMA kan sudah berani menunjang terhadap gurunya, sudah berani melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, beri semangat. Ya, itu pertanyaan yang pertama dari Ibu Susan. Ya, silakan memberikan penghormatan dulu ke adik. Ya, silakan memperkenalkan diri masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Mulia 2 yang akan membahas bagian 1 yaitu bagian masalah. Saya Siti Nafia selaku juru bicara. Lalu rekan saya dari Langsung mungkin disebutkan masing-masing ya. Saya Muhammad dari Perdana. Saya Linda. Saya Hafiz Amirwa. Saya Nisa Kanani. Saya Direksi Komunikasi Sejarah. Ya, beri semangat. Silakan teman-temannya menyesuaikan ke sana dan juru bicaranya menjelaskan portofolio 5 menit ke hadapan Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen serta rekan saya yang sudah menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini. Saya di sini akan membahas sebuah masalah yang nyata ada di kehidupan kita, tapi seringkali terabaikan dan terlupakan. Masalah itu adalah masalah pengendara motor di bawah umur. Jika saya menyebutkan kata motor, tentunya kalian sudah bisa membayangkan bahwa motor itu adalah kendaraan beroda 2, kendaraan yang nyaman, praktis, dan ekonomis yang menjadi primadona di masyarakat Indonesia. Kenapa saya bilang primadona? Karena pada kenyataannya dari tahun ke tahun kepemilikan dan penggunaan sepeda motor itu terus meningkat. Bahkan produsen motor juga terus meningkat. Tetapi peningkatan kepemilikan sepeda motor ini tidak diiringi dengan peningkatan kesadaran berlalu lintas dan kesadaran keselamatan berkendara. Menurut data yang kami dapatkan dari PT Pertamina, ternyata di Indonesia ini kepemilikan sepeda motor mencapai angka 137,7 juta. Bayangkan teman-teman, di Indonesia ini jumlah penduduk ada sekitar 250 juta. Itu berarti kepemilikan sepeda motor ada setengah dari jumlah populasi di Indonesia. Ditambah lagi yang menjadi masalah, ternyata 30
menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa masalah ini perlu kita identifikasi, kita analisis, dan kita temukan solusinya? Karena masalah ini merupakan masalah sosial dan hukum. Masalah ini ada dan nyata dalam kehidupan kita. Pengendara itu ada di jalan lalu lintas umum yang dilalui oleh masyarakat. Jadi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jika terjadi kecelakaan, yang menjadi korban itu bukan hanya satu pihak saja, tetapi masyarakat umum juga dirugikan. Oleh karena itu, kita ingin membahas masalah pengendara motor di bawah umur ini. Data yang kami dapatkan dari Satlantas Polri bahwa selama 3 tahun terakhir ini telah terjadi 100.000 kecelakaan kendaraan motor. Mohon ditunjukkan tentunya data-datanya ya. Dari ini ya, terjadi 100.000 kecelakaan sepeda motor, dan korban paling banyak itu pada usia 15 sampai 19 tahun. Berarti itu menunjukkan bahwa korban paling banyak itu ada pada anak-anak usia di bawah umur. Ditambah lagi, kita tahu bahwa usia sebelum 17 tahun itu, anak-anak itu secara fisik belum matang, secara emosi juga masih belum stabil. Nah, oleh karena itu, kecelakaan paling tinggi itu ada pada usia 15 sampai 19 tahun. Selama kami mewawancarai masyarakat itu ternyata terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa mereka mengizinkan memberikan sepeda motor kepada anak di bawah umur, tapi sebagian lain menyatakan bahwa tentunya tidak diperbolehkan ya, karena ini sudah jelas sekali tertera pada peraturan perundang-undangan pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor apabila mereka mempunyai surat izin mengemudi, dan selanjutnya pada pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di sini dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh surat izin mengemudi adalah usia minimal 17 tahun. Nah, maka dari itu masyarakat itu menyadari bahwa pengendara motor di bawah umur ini merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi kenyataannya di dalam masyarakat peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami ingin membahas masalah ini karena perlu sekali untuk memecahkan masalah ini sinergitas antara pemerintah sebagai pembuat regulasi, polisi, stakeholder, orang tua sebagai kunci utama dalam memberikan sepeda motor, dan tentunya kita sebagai mahasiswa yang peduli akan hal ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang untuk kelompok ini. Ini harus malu ya dengan dandanan yang seperti pembalap gitu ya, tapi semangatnya loyo banget gitu ya. Harusnya semangat gitu ya. Gimana semangat? Semangat. Jadi kayaknya tampaknya tadi pakaiannya disesuaikan dengan tema permasalahan ini ya. Nah, tadi kelompok ini sebagai kelompok 1 yang bertugas menjelaskan masalah tentang pengendara di bawah umur. Di situ juga betul kami tadi sudah melihat ada data-datanya ya. Cuma data yang diambil itu di tahun 2014 ya. 14-15 ya. Nah, mungkin nanti masukan saja bahwa sebaiknya data yang diambil itu data yang memang mendekati tahun sekarang gitu ya. Jadi kalau 2014 siapa tahu sudah menurun atau justru sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian di kelompok ini belum menjelaskan secara lengkap gitu ya. Satu pertanyaan saja dari Ibu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan para pengendara di bawah umur itu melakukan aksinya atau nekat gitu ya, dalam artian nekat, apa motivasinya? Apakah karena dia malas naik angkot ya, para pelajar itu ke sekolahnya, atau karena memang di rumahnya disediakan oleh orang tuanya? Karena kita tahu ya sekarang itu di rumah anaknya ada 4, mobilnya ada 4, motornya ada 4 gitu ya. Nah, apa sebenarnya salah satu alasan utamanya permasalahan ini terkait dari para pengendara di bawah umur itu bisa menjalankan motor atau mobilnya, padahal secara surat menyurat atau ketentuan lainnya belum boleh. Itu saja. Ya, silakan. Terima kasih kepada Dewan Juri. Banyak faktor yang menyebabkan kenapa banyak pengendara motor di bawah umur di
kadang mereka ketika mereka mendapatkan sebuah prestasi atau naik kelas, kadang mereka meminta motor karena mereka banyak bergaul dengan anak-anak yang menggunakan kendaraan bermotor. Ditambah lagi, mungkin menurut saya untuk kalangan menengah ke bawah, harga atau DP atau kredit untuk kendaraan bermotor itu cukup terjangkau. Jadi orang tua itu tidak terlalu memikirkan, mungkin dengan DP segini, dengan harga cicilan segini setiap bulan mereka bisa membelikan motor kepada anaknya. Orang tuanya tanpa pikir panjang, secara tidak langsung sebenarnya mengantarkan anaknya menuju ke celaka itu sendiri gitu. Jadi menurut saya faktor yang paling terpenting itu adalah orang tua gitu. Ya, sama silakan. Saya mau menambahkan bahwa kalau tadi itu dilihat dari faktor orang tua yang bisa disebut sebagai faktor eksternnya, dan sekarang kita lihat dari sisi faktor internalnya dari si anaknya sendiri. Kita membahas bahwa pengendara motor di bawah umur, seperti yang tadi disampaikan oleh teman saya Sensi, bahwa pengendara motor di bawah umur itu masih emosinya itu masih belum stabil gitu. Terus dijelaskan juga oleh kelas yang lain tadi bahwa sedang anak-anak di bawah umur itu sedang mencari jati diri gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan eksistensi dan ingin terlihat keren gitu. Jadi karena faktor orang tua yang tidak tegas juga, nah didorong oleh faktor si anak yang memang masih ingin mendapatkan eksistensi. Terima kasih. Ya, apakah masih ada teman atau cukup? Saya Ada. menambahkannya kenapa para orang tua memberikan kendaraan umum, kendaraan bermotor kepada anaknya itu juga karena kalau dari dilihat dari faktor eksternal itu karena mungkin internal itu para siswa atau anak tersebut minta motor kepada orang tua untuk sebagai eksistensi agar mereka juga mempunyai rasa gengsi gitu terhadap teman-teman yang membawa kendaraan bermotor. Jadi anak sekarang kan apa-apa mengikuti modern zaman sekarang ya, media sosial atau apapun itu. Jadi jadi tergantung environmentnya si siswa tersebut gitu. Ya, cukup. Kita undang Pak Tewi untuk memberikan pertanyaan. Ya, pertanyaan sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin menanggapi dulu bahwa karena kita di PKN ini belajar dari departemen, bodi, lambat, pembina mata kuliah pembelajaran, Profesor Desi Romansa, serta tim pengatur mata kuliah, Bapak Ibu dosen, yang hormati, tamu undangan, sini hadir Mas Heru dan Bu Evi, serta peserta pembelajaran Project Citizen. Ini juga hadir ya Ibu dari mahasiswa S3 PKN. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kegiatan showcase bagian dari Project Citizen telah dilaksanakan dengan baik
kegiatan seperti ini tentu harus terus kita dorong, kita lakukan kalau terus tiap semester gitu ya. Karena kita menyadari bahwa proses pembelajaran PKN ini khususnya melalui model Project Citizen barangkali sekarang menjadi unggulan. Jadi kenapa dikatakan unggulan? Karena memang model pembelajaran ini sangat penting, sangat cocok, sangat kena untuk pendidikan kewarganegaraan. Model ini terus terang memang pertama kali dilakukan di Indonesia ini Bandung gitu ya. Jadi mulai kita mengenal tahun 1999. Waktu itu diawali dengan suatu international conference yang bertempat di Hotel Papandayan, kerjasama antara Center for Indonesian Civic Education, disingkat CICED, dengan Center for Civic Education yang berkedudukan di Calabasas, California, di USA. Saya masih ingat kembali dengan Profesor Kosa Jahiri yang waktu itu sebagai eksekutif direktur eksekutif dari CICED. Kemudian juga ada tokoh-tokoh dari CCI seperti Margaret Branson, ada Jack Horn, ada Chuck Quigley, kemudian juga ada Atas Pendidikan Kebudayaan Amerika, Carl Stoll, hadir dalam International Conference. Model ini pernah diadop oleh pemerintah. Jadi waktu itu Direktorat di Jakarta waktu itu Pendidikan Dasar dan Menengah itu pernah mengadop model ini dan menerapkan di 8 provinsi di Indonesia, dari mulai SD, SMP dan SMA. Ya, saya di dalam Propdasim itu Pak Rahmat juga terlibat langsung. Saya rasanya waktu itu membina yang di Bali, Propdasim itu yang di Malang, Lampung ya. Kalimantan Barat. Kemudian Pak Rahmat Jogja ya. Lampung. Jadi ada Lampung, ada Sumatera Barat, ada Kalimantan Selatan, ya. Kemudian Malang, Jawa Timur, kemudian Banten, salah ya. Ada 8 provinsi. Nah, model ini terhenti karena ganti dirjen, ya. Ganti dirjen. Padahal sambutan dari daerah itu luar biasa, sangat positif. Di Bandung sendiri kita punya pilot project di 4 sekolah. Jadi di SMP 4, SMP 1 Lembang, SMP 12 ya, 13, dan satu lagi di Tanjung Sari, SMP Tanjung Sari. Nah, kemudian dilakukanlah showcase-nya di SMP 13. Nah, hadirin yang berbahagia, kenapa ini dikatakan penting model ini dan harus menjadi unggulan? Karena kita di bidang PKN ini sebenarnya adalah membangun atau membentuk kompetensi peserta didik. Nah, kita mengenal ada kompetensi itu sedikitnya ada 3 ya, walaupun dalam buku saya ada 4. Nah, 1 yang disebut dengan knowledge, kedua skill, ketiga disposition atau values and attitude. Saya tambah 1 lagi action, tapi dengan 3 cukup. Nah, knowledge itu kan kita di kelas itu mempelajari konsep, data, fakta, teori, konstruk, dalil. Skill itu ada keterampilan berpikir kritis, kemudian memecahkan masalah, kemudian keterampilan
mengambil keputusan, kalau berkomunikasi itu skill. Nah, values, attitude-nya itu yang kaitan dengan karakter. Jadi seperti kalau kita bagi dua ya, values itu ada dua. Saya sebut dengan substantive values yang dalam kurikulum 13 disebut dengan sikap spiritual. Jadi ini nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai substantif. Nah, yang kedua adalah prosedur, nilai prosedural. Nilai prosedural itu di dalam kurikulum 13 itu masuk dalam sikap sosial. Nah, kalau kita menyaksikan tadi ya, dari penampilan yang pertama di dalam showcase ini, kita akan melihat bahwa semua kompetensi itu muncul. Orang yang tampil di depan tadi, kelompok 1, 2, 3, 4, itu nggak bisa dia bicara kalau nggak punya knowledge. Dari mana knowledge itu diperoleh? Dilakukan ketika dari mulai langkah ketiga, pengumpulan data dan informasi dari lapangan. Nah, dari siswa kalau di SD ya, SD, SMP, SMA dan mahasiswa itu akan memperoleh pengetahuan yang otentik. Dia peroleh sendiri hasil wawancara, hasil observasi dari lapangan. Mungkin dosen tidak langsung dia peroleh pengetahuan, tapi yang melakukan observasi, yang melakukan wawancara, dia dapat informasi orisinil, informasi yang otentik. Dia knowledge sangat penting. Jadi dia memperoleh data, memperoleh fakta, konsep dari lapangan. Jadi ini knowledge. Yang kedua skill. Ini kan ada buku 21st Century Skill yang diadop oleh kurikulum 13 menjadi 4C ya. Nah, sebenarnya asalnya itu dari creative and innovative skill. Satu ya. Itu jadi creative skill. Yang kedua critical skill dan problem solving. Keempat, keterampilan berbuat itu. Yang keempat adalah komunikatif, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah keterampilan berkolaborasi. Coba kalau kita analisis tadi, saya yakin semua kemampuan, apakah itu berpikir kritis, inovatif, kreatif, keterampilan berkomunikasi, keterampilan berkolaborasi, semua ada, ya, semua ada. Apalagi kalau kita telusuri dari langkah pertama proyeksi desain ini. Nah, aspek nilai values jelas akan terlatih. Bagaimana orang menghargai pendapat orang lain, bagaimana orang berempati, bagaimana orang atau peserta itu mungkin sejak wawancara observasi di lapangan itu sudah menerapkan nilai-nilai baik spiritual maupun sikap sosial ini. Baik, jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Kenapa model proyeksi desain ini sangat penting untuk kita jadikan model unggulan dalam pembelajaran PKN. Nah, memang dari hasil penerapan proyeksi desain tahun 2000-an dulu ya, ketika ada pilot project muncul keluhan bahwa ini katanya mahal karena perlu dana, waktunya lama. Dan namanya pembelajaran memang tidak bisa instan, harus ada proses. Tapi waktu itu kita menganjurkan, kalaupun tidak bisa tiap bulan, paling tidak 1 semester 1 kali. Kalau nggak bisa 1 semester 1 kali, 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa, paling tidak ketika siswa itu ada di SD, ada di SMP, ada di SMA, atau ketika Anda sebagai mahasiswa di prodi PKN pernah merasakan 1 kali. Nah, jadi Anda ini semester 4 ini sudah melaksanakan. Tadi dari progresif, Anda belum diberi kuliah mungkin tentang teorinya, yang penting praktek aja dulu. Ini itu lebih penting, ya. Daripada hanya belajar teori aja, tapi prakteknya nggak pernah.
Tapi langsung praktiknya Anda bisa juga. Anda bisa juga. Ini akan lebih mudah nanti mempelajari teorinya kalau sudah pernah menerapkan. Ya, karena memang model ini ya terus terang berasal dari bukunya bukan bahasa Indonesia ya, tapi ini dari bahasa Inggris. Model ini sudah diterapkan waktu itu tahun 99 itu 70 negara sudah terapkan. Alhamdulillah sampai juga di kita di Indonesia ini. Nah ini mudah-mudahan ke depan bisa kita terus kembangkan, dan saya sangat mengapresiasi Profesor Dasim ini termasuk yang sangat concern ya, dan terus menerapkan model ini. Memang memerlukan satu upaya keras gitu ya, bagaimana meyakinkan para mahasiswa, meyakinkan para guru juga, meyakinkan para dosen untuk bisa model ini terlaksana dengan baik. Ibu-ibu hadirin yang bapak-bapak hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dasim dan tim yang telah menggerakkan kegiatan ini. Memang inilah model pembelajaran dalam PKN, ya, dan salah satu model pembelajaran di dalam PKN yang bisa kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan pengalaman tadi yang sudah dijalani oleh para mahasiswa menjadi bekal. Dan yang lebih penting lagi, Anda bisa melakukan diseminasi, bisa menerapkan juga nanti di tempat kerja. Mungkin ada yang dosen, ada yang menjadi guru. Silakan untuk diterapkan. Mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya. Nah, saya tidak menyampaikan kenapa ini penting dikaitkan dengan negara kita ya. Mudah-mudahan sudah nyambung. Negara kita kan negara demokrasi. Negara demokrasi itu warga negaranya harus cerdas. Supaya kalau ingin cerdas harus belajar seperti itu. Jadi nggak bisa sebuah negara demokrasi itu warga negaranya tidak cerdas, harus cerdas. Nah, yang cerdas itu yang harus punya knowledge, harus punya skill, harus punya karakter, punya disposition, punya sikap yang baik. Nah, jadi melalui model ini atau project citizen inilah mudah-mudahan harapannya ke depan warga negara kita akan semakin cerdas, akan semakin baik, semakin santun. Tentu ini yang menjadi harapan kita bersama, sehingga demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan proyek citizen atau showcase proyek citizen ini secara resmi saya nyatakan ditutup.